Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويرضى عنا الحبيب المحبوب ويأجل لنا بالمطلوب مطالب الدنيا يلا بالميسرة ومطالب الآخرة يلا بالمغفرة ويكفينا وإياكم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكثرين وشر الغاصبين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجمعنا وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في المال والذرية بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. فصل: يستحب الوضوء من الفصل والحجامة والرعاف والنعاس والنوم قاعدا ممكنا مقعدته والقيء والقهقهة في الصلاة وأكل ما مسته النار وأكل لحم الجزور والشك في الحدث ومن الغيبة والنميمة والكذب والشتم والكلام القبيح والغضب ولإرادة النوم ولقراءة القرآن والحديث والذكر والجلوس في المسجد والمرور فيه ودراسة العلم وزيارة القبور ومن حمل الميت ومسه. والله أعلم. Alhamdulillah wa syukurlah, salawat dan salam kepada Rasulullah, segala puja dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia anugerahnya, sehat wal afiat, taufik dan hidayah, iman dan Islam dijadikan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita syukuri di dalam ibadah, di dalam taatillah, di dalam menuntut ilmu, pembahasan kitab daripada Muqaddimah Hadramiyah di dalam pasal yang baru, yaitu perkara-perkara yang dianjurkan kita berwudu dengan sebab-sebab yang kita kerjakan, yang di mana dianjurkan dia berwudu setelah berbuat tersebut. Misalnya, setelah dia berfasdu, kalau sekarang namanya bekam, ya. Bekam, ya, karena keluar darah. Cuci tempat-tempat tersebut dengan minyak atau dengan air, dengan dilap, ya, dengan air hangat, lalu dia berwudu lagi karena banyak keluar darah. Kalau dia mau sembahyang setelah dia fasdu atau dia bekam, dia berwudu. Karena barusan saja najis-najis banyak keluar. Najis di sini, najis di kepala, najis di kaki. Kan darah itu najis. Ya, maka dia harus berwudu. Itu sunnah, dianjurkan. Ya, setelah dia berbekam atau berfasdu. Atau orang yang suka mimisan namanya. Mimisan. Mimisan itu keluar darah di hidung. Ya, banyak keluar darah. Atau orang-orang yang setelah pingsan, mungkin dia keluar muntah-muntah, kotoran-kotoran dari perut dan lain-lain. Atau maaf, kotoran-kotoran laki-laki atau perempuan yang dari telinga. Orang congek namanya. Ya, itu juga kotor, bau. Dia bersihkan dan dia harus berwudu lagi. Karena tempat itu bekas najis. Ya. Jadi segala kotoran-kotoran yang keluar dari badan kita itu, ya, hendaknya dia perbaharui dengan wudu yang baru. Walaupun tadi kita bilang itu semuanya sunnah, tetapi dianjurkan untuk berwudu kembali. Karena ada yang keluar dari badannya banyak kotoran-kotoran. Lalu diteruskan lagi, keluar darah terus. Nah, keluar darah terus. Ya. Keluar darah terus. Misalnya tadi mimisan dari hidung, keluar darah, berhenti darah. Nanti kalau engkau mau sembahyang, walaupun engkau belum batal wudumu, karena yang membatalkan wudu hanya 4. Tadi dengan gila atau dia hilang akalnya, atau bersentuhan kulit dengan perempuan, atau dia memegang zakarnya, atau dia tidur. Udah. Tapi ini kan keluar darah, tidak membatalkan wudu, tapi anjurkan wudu kembali karena dia banyak mengeluarkan darah. Ya. Mengeluarkan nanah tadi misalnya, banyak bau di badannya, ya, atau bekas-bekas fasdu dan bekas hijamah dan mimisan.
Disunnahkan lagi dia berwudu setelah dia banyak ngantuk. Ngantuk. Karena ngantuk itu dari syaitan. Syaitan sengaja untuk kita ngantuk supaya kita malas bangun. Malas sholat. Malas mengerjakan ibadah. Maka sunnah kita, biar hilang ngantuknya, kita berwudu. Padahal kita tadi ada wudu. Sedangkan ada namanya tajdidul wudu. Memperbaharui wudu. Ada wudu, tapi sunnah lagi memperbaharui wudu. Jadi mendapatkan pahala. Karena wudu itu memberikan cahaya ke wajah kita bersinar-sinar. Dan tanda umat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Aku mengenal umatku dengan tandanya berwudu. Ada jidatnya sujud dan pergelangan cahaya di tangan dan di kakinya. Masya Allah. Jadi wudu ini penting sekali. Setelah dia ngantuk, dahsyat ngantuknya, banyak ngantuknya, cepat-cepat. Menguap, ngantuk, hilangkan dengan wudu. Apalagi tidur, yang tadi kita tidur, misalnya tidur duduk begini. Kita yakin tidur itu tidak membatalkan, tapi sunnah kita berwudu. Takut-takut kita terangkat paha kita, terangkat kaki kita, yang itu membatalkan air wudu kita dalam keadaan kita tidur duduk. Kalau tidur yang biasa, batal. Ya. Ini tidur duduk yang masing tidak membatalkan wudu, tapi kita masing dianjurkan berwudu. Supaya betul-betul ambil kepastian. Ya, kita sudah tadi tidur, ya tidur itu kita ragu apakah membatalkan atau tidak, cepat-cepat kita berwudu kembali. Padahal wudu itu tidak membatalkan, tidur itu tidak membatalkan wudu kalau tidurnya duduk yang erat, yang neken di bahu pantatnya, tidak ada yang dia berasa keluar angin ataupun lainnya, dan kakinya tidak bergerak terangkat, maka tidurnya itu tidak membatalkan wudu. Tapi sunnah kalau kita mau berwudu lagi lebih bagus. Karena kita sudah tidur. Walgai, muntah tadi. Ya, biasanya orang-orang yang nggak kuat mencium bau-bau telur asin yang busuk misalnya. Muntah. Dia lagi wudu. Nah, muntahnya ini keluar dari makanan malam. Dari dasar perut. Bau. Ya, sisa-sisa mulutnya ada muntah bau. Sunnah berwudu. Sunnah berwudu. Bukan wajib ya. Karena itu tidak membatalkan wudu. Tapi untuk dibersihkan rongga mulutnya. Kalau dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bau. Nah, itu makruh. Contohnya kita memakan makanan yang bau. Misalnya ngerokok. Atau makan pete. Atau makan jengkol. Bau itu. Makruh kita menghadap Allah dalam keadaan bau mulut. Ya, mencuci dulu, dikumur-kumur dulu, disiwak dulu, Pepsodent dulu. Nah itu selalu kita dalam keadaan bersih. Jangan dalam keadaan mutalattah bin najasah. Berlumuran najis. Jangan. Ya. Sesuatu yang berlumuran najis. Kenapa? Ba'idu min hadratillah. Engkau dalam keadaan berlumuran najis, kotoran, baik nanah atau darah atau muntah dan lain-lainnya, itu malaikat sementara jauh dari kita. Karena kebauan malaikat. Ya, dan kita jauh dari hadratillah. Hendaknya kita bersuci, bersih, wangi. Tidak ada lagi bau-baunya, najisnya hilang. Baru kita bisa sholat dengan enak. Dengan tumakninah. Karena sudah hilang semua bau-baunya dari muntah tersebut. Sunnah berwudu juga kalau dia bermain-main di dalam sholatnya tertawa-tawa. Subhanallah. Anak-anak kecil biasanya, nggak mungkin orang tua. Mungkin orang tua, dia melihat sesuatu, kejadian di dalam sholatnya, ketawa-tawa dia. Di dalam sholat ini, berbahak. Ini satu, membatalkan sholatnya. Sunnah berwudu lagi. Karena dia bertawa-tawanya membahak-bahak di dalam sholat, ya, tidak tertahan, dia ketawa, sholatnya batal, dia harus berwudu lagi. Sunnah berwudu. Ya. Itu saking orang-orang dahulu dia menghormati ya, kehadirat Allah, akan dia menghadap Allah dalam keadaan dia tadi bersalah, ya, dia tertawa-tawa di dalam sholatnya, batal sholatnya, dan dia ulang lagi wudunya. Masya Allah. Ya. Wa akli ma masathun nar. Ini memakan apa-apa yang dipanggang oleh api. Yaitu panggangan kambing, panggangan unta, panggangan sapi, dipanggang, bakar. Daging bakar misalnya. Bau itu daging, lemaknya, ya, gajihnya dan lain-lainnya. Itu sunnah.
kita berwudu lagi. Karena tangan kita bau lemak. Ya. Mulut kita juga bekas-bekas makanan yang berbau. Itu juga disuruh kita berwudu sunnah ya. Semuanya ini sunnah ya. Terutama lahmul jazur, daging unta. Karena daging unta lemaknya banyak. Begitu juga daging sapi, lemaknya banyak. Kalau betul-betul kita ada lemak yang kita terasa bau. Misalnya bandot, daging kambing yang baunya itu banyak. Itu membaukan tangan sampai kemana-mana masih ada. Terutama kebuli dan lain-lainnya. Nah, sunnah kita berwudu menghilangkan bau-bau tersebut. Kita menghadap Allah bersih. Sunnah berwudu dari memakan daging unta. Atau sejenisnya yang banyak bau gemuknya. Atau bau-bau daripada dagingnya. Dan apalagi sunnah berwudu apabila dia ragu di dalam batal atau tidak. Saya batal apa enggak ya? Batal apa enggak ya? Ragu-ragu, mundar-mandir, bolak-balik di dalam dirinya. Nah, cepat-cepat dia berwudu. Karena sudah dalam keadaan tidak mantap dia meyakini wudunya. Dia sudah banyak keraguannya. Lebih dari 50% keraguan-raguannya. Mbak, mendingan dia wudu. Sunnah berwudu lagi. Kalau dia yakin nggak batal, oke, dia silahkan teruskan wudunya. Kalau udah mulai syak, ya batal, dia berwudu kembali sunnah daripada wudu yang baru. Begitu juga dosa-dosa menggibah orang, menggunjing orang. Karena di dalam hadis, orang yang menggunjing orang itu memakan daging bangkai. Digambarkan oleh Rasulullah, seseorang dalam keadaan dia berwudu, dia menggibah orang, mencaci maki orang, menghina orang, memfitnah orang, mencela aurat orang, keaiban orang, mengadu domba, itu semuanya seolah-olah dia memakan bangkai daging orang lain. Maka dia harus berwudu, sunnah berwudu lagi. Untuk membersihkan dosanya dari mulutnya, dari tangannya, dari matanya, dan lain-lainnya. Ya sunnah berwudu dari ghibah, dari namimah, dari kadzib. Banyak berdusta, berbohong, bersumpah. Bohong semuanya ucapannya. Ya. Sengaja-ngaja membohong, sengaja-ngaja bersumpah, dusta, bohong, dan lain-lain. Engkau sunnah berwudu. Karena tadi dosa semuanya engkau. Ucapanmu dosa, mulutmu darah semuanya. Berbuat omongan-omongan yang memecah belah, menuduh orang, yang mengadu domba, ya, menggunjing orang, itu semuanya kalimat-kalimat dusta semuanya. Maka dia berwudu kembali. Seolah-olah mulutnya ini kotor semuanya. Mulutnya ini najis. Karena menggibah orang, mengadu domba orang, memfitnah orang, menuduh orang, membuka aurat orang, ya, mempermalukan nama baik orang, wasyatam, mencela, mencaci orang, menghina orang, melaknat orang, itu sama semuanya. Atau kalau omongan-omongan kotor, omongan-omongan porno, omongan-omongan seks, kata-kata yang keluar dari batas omongan-omongan yang baik, itu juga termasuk. Omongan kotor, mulut kita jadi kotor, badan kita jadi kotor, pikiran kita jadi kotor. Bersihkan, ulang lagi wudunya. Walaupun wudunya tidak batal dengan omongan tersebut, tetapi sunnah berwudu, dianjurkan berwudu supaya menghilangkan dosa-dosanya. Karena setiap berwudu, keluar dosa-dosa itu dari mulut, keluar dari tangan, keluar dari kepala, keluar dari muka, keluar dari kaki. Yang kita lakukan tersebut. Masya Allah, wudu itu ya, mencuci dosa-dosa kita, kotoran-kotoran yang kita perbuat dengan anggota kita. Wal ghadab, yang lanjut, orang sangat marah, lagi marah, sehingga matanya melotot, gerahamnya keras, ya, mukanya merah. Cepat-cepat ikan berwudu untuk meredamkan marah. Masya Allah. Marah itu dari api, kata Rasulullah. Api itu dipadamkan dengan air. Apabila engkau marah, dahsyat marahmu, sampai bisa-bisa membunuh, bisa-bisa melempar, bisa-bisa memecahkan, cepat-cepat berwudu. Obatnya wudu. Masya Allah. Sunnah dia berwudu setelah dia marah. Wali iradatin naum. Kalau dia mau tidur juga, sunnah berwudu. Siapa yang tidur dalam keadaan dia tidur dalam keadaan berwudu, maka apabila dia mati dalam keadaan baik, mati dalam suci. Mau tidur berwudu. Tentunya setelah itu sholat 2 rakaat. Lebih baik, lebih sempurna. Tidurnya dengan keadaan berwudu, bersih,
seolah-olah dia sudah membersihkan badannya. Apabila datang ajalnya, dia sudah dalam keadaan suci. Itu sunnah berwudu di dalam waktu tidur. Kita amalkan. Ya, dan sholat 2 rakaat, yaitu witir. Kalau belum ba'da isya. Yang selanjutnya, kita berwudu untuk membaca Al-Quran. Kita ada wudu, tapi lama sudah. Sekarang membaca Al-Quran. Wudu lagi. Kita hormatin membaca Al-Quran seperti kita munajat, dialog dengan Allah. Dengan Allah, kita bersihkan anggota kita yang 4 tersebut. Untuk kita membaca Al-Quran, kita sunnah berwudu lagi. Begitu juga hadis. Membaca ilmu hadis. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, imam-imam yang perawi-perawi hadis, kita muliakan kitab hadis tersebut dari ucapan Rasulullah SAW. Mulut kita berwudu, jangan mulut kita kotor dari makanan-makanan yang berbau atau dari rokok dan lain-lainnya. Kita bersiwak, kita berwudu. Itu dianjurkan sekali untuk menghormati berbacaan kitab-kitab hadis, baik ini fikih dan lain-lain. Yang kelima, yaitu zikir. Kita berzikir, sunnah kita berwudu. Karena kita mau berdekat dengan Allah, mau berdialog dengan Allah, mau memunajat dengan Allah. Kita banyak berzikir, misalnya mau baca la ilaha illallah 1000 kali, mau baca subhanallah bihamdi 100 kali, mau baca la haula, mau baca istighfar. Itu sunnah berzikir, sunnah berwudu untuk zikrullah. Berkumpul di majlis zikir, sunnah masing-masing berwudu. Itu sunnah, dianjurkan sekali. Untuk masuk ke masjid, setiap kita masuk ke masjid, kita disuruh apa? Disuruh tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid kecuali orang yang berwudu. Nggak mungkin kita tahiyatul masjid tidak ada wudu. Bahkan haram. Maka sunnah berwudu. Kalau setiap kita mau masuk masjid tidak ada wudu, kita berwudu untuk i'tikaf. Ataupun untuk lewat saja. Masjidil Haram besar, panjang. Masuk ke Masjidil Haram, sunnah berwudu. Walaupun tidak wajib. Kecuali mau sholat, wajib. Tapi sunnah murur ke masjid saja. Lewati masjid yang panjang. Karena di dalam itu tempat suci, kita harus berwudu. Ya. Begitu juga mengajarkan ilmu. Sama. Dalam keadaan kita mengaji ilmu, dirasatul ilm, kita perlu wudu. Menghormatan. Dari ilmu-ilmu yang kita baca. Ilmu fikih, ilmu tarikh, ilmu nahu, ilmu-ilmu alat, ilmu tajwid, dan seterusnya. Kita mengajarkannya dengan kita juga berwudu. Wa ziyaratul kubur. Subhanallah. Kita dianjurkan juga berwudu sunnah. Kalau kita mau berziarah kubur. Ziarah kubur orang tua kita. Ziarah kubur orang-orang salihin. Ataupun makam yang banyak. Ya. Misalnya di situ ada ibu kita. Tapi 1000 orang dalam sunnah kita berwudu. Ya. Menjaga diri kita daripada alam-alam kubur. Orang-orang yang dalam keadaan arwah-arwahnya yang baik ataupun yang buruk. Kita menjaga diri kita dengan wudu. Karena wudu itu sebagai senjata orang mukmin. Al-wudu silahul mukmin, senjata atau perisai atau bentengan. Kita terhalang daripada gangguan jin, gangguan orang-orang arwah-arwah jahat. Kita berwudu di tempat kuburan. Atau kita mau berziarah ke kuburan. Wa min hamlil mayyit. Juga orang yang memandikan mayit. Tukang mandiin jenazah. Dia sunnah berwudu setelah itu. Karena dia baru saja membersihkan kotoran-kotoran mayit. Dari kotoran depan belakangnya, memandikannya semuanya. Setelah dia memandikan mayit, sunnah dia berwudu lagi. Karena dia barusan memandikan mayit. Begitu juga gotong. Dahulu gotong dengan memegang badan langsung. Biasanya kalau sekarang udah pakai kurung batang atau mobil. Ya, dulu orang menggotong mayit itu dibawa langsung. Sunnah membawa langsung anaknya atau bapaknya dibawa. Kalau itu berat, ya, di 2 orang. Ya, yang menggotongnya pun juga sunnah berwudu lagi. Mungkin ada bekas kotoran, bekas darah, bekas apapun yang keluar dari mayit tersebut menjadi kotor atau najis, dia yakinkan dengan dia ulang lagi berwudu. Yang terakhir adalah tajdidul wudu. Memperbaharui selalu wudu. Misalnya, sholat subuh, wudu baru. InsyaAllah. Sholat duhur jauh, bisa wudu baru lagi. Sholat asar, baru. Atau seling daripada subuh ke duhur. Misalnya kita sholat duha, wudu baru lagi. Walaupun kita nggak batal wudu kita. Ya, tapi sunnah tajdidul wudu. Memperbaharui wudu itu bagus sekali.
Di atas cahaya, di atas cahaya. Ya. Begitu juga antara sholat yang dekat, misalnya maghrib, kita ada wudu. Mau masuk isya, sholat tajdid wudu, perbaharui lagi wudu kita. Ya. Memperbaharui pekerjaan yang baik untuk menghadap kepada Allah dengan bersih, itu semuanya disunnahkan dan dianjurkan, bukan wajib. Ini semuanya masalah yang dianjurkan, artinya sunnah. Yang mana dengan berdalil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perkara yang berkaitan dengan dianjurkannya berwudu dengan sebab-sebab tertentu tadi. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa la ilma lana illa ma'allam wa ahkam sirri asrar al-Fatihah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.